pemadam kebakaran Jakarta ini dari waktu ke waktu selalu prestasinya sebenarnya mendunia. 2 minggu yang lalu di rumah saya kucing kawin, punya anak 2. Bapaknya lari, ibunya bertanggung jawab terhadap 2 kucing tetapi di atas. Dan yang menyelesaikan pemadam kebakaran. Ada ibu-ibu hamil pengen perutnya dielus oleh pemadam kebakaran. Itulah Jakarta. Dengan senang hati membuka diri untuk bagi daerah-daerah yang ingin belajar, training, dan sebagainya di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Muhammad Amin Sangaji, Bapak Sekda, Bapak Kuswanto, Koordinator Staf Khusus Gubernur, Prof. Firdaus Ali, para kepala daerah penerima hibah, pemadam kebakaran, para asisten Sekda, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Bayu Mergantara, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Olahraga pagi dengan latihan futsal bersama teman di lapangan Senayan. Hari ini kita serahkan kendaraan operasional untuk memperkuat layanan pemadam kebakaran. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini saya sungguh sangat bergembira bisa menyerahkan hibah kendaraan dinas operasional pemadam kebakaran dari Provinsi DKI Jakarta kepada beberapa daerah. Ada 14 daerah. Ini adalah hibah setelah tahun 22, baru kali ini ada hibah lagi. Dan mudah-mudahan nanti tahun depan akan ada kembali, Pak Bayu. Dan kondisi pemadam kebakaran yang dihibahkan tentunya sudah mendapatkan pengecekan yang optimal. Ada 14 kendaraan, 2 kendaraan yang 10.000 mililiter, 8 kendaraan yang 4.000 liter dan 4 kendaraan yang 2.500 liter. Mudah-mudahan apa yang dihibahkan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada saudara-saudara sekalian ini membawa kemanfaatan bagi daerah yang menerima hibah. Dan secara khusus kami sampaikan bahwa pemadam kebakaran Jakarta ini dari waktu ke waktu selalu prestasinya sebenarnya mendunia. Kemarin saya juga baru mendapatkan dan menerima atlet pemadam kebakaran yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Ada yang juara 1, juara 2, juara 3 di dunia. Dan untuk itu dalam kesempatan ini kami juga memberikan kesempatan kalau ada para kepala daerah yang ingin pemadam kebakarannya dilatih di Jakarta, dengan senang hati kami akan menerima itu. Karena memang di Jakarta ini dengan penduduk 11 juta orang, 3,5 juta tambahan pagi hari dan 3,5 juta kembali ke kediamannya masing-masing pada sore hari, persoalannya pasti kompleks. Termasuk misalnya hampir setiap hari yang namanya gubernur, wakil gubernur itu deg-degannya kalau ada kebakaran. Seperti kemarin tiba-tiba ada kebakaran wali kota Jakarta Selatan, rumah genset. Walaupun setengah jam bisa ditangani, tetapi tentunya harus mendapatkan perhatian. Kemarin setelah maghrib juga ada Sarinah, yaitu billboard reklamenya. Karena begitu kompleksitasnya tentunya para pemadam kebakaran yang ada di Jakarta ini pengalamannya banyak sekali. Bahkan kalau ada kucing kawin pun nyarinya adalah pemadam kebakaran. Dan saya alami sendiri. 2 minggu yang lalu di rumah saya kucing kawin, punya anak 2. Bapaknya lari, ibunya bertanggung jawab terhadap 2 kucing tetapi di atas. Dan yang menyelesaikan pemadam kebakaran. Jadi itulah kompleksitas di Jakarta yang begitu beraneka warna, termasuk kalau ada ATM ataupun kartu itu namanya. Kalau ngambil duit apa namanya? ATM ya. Macet pun yang di telepon adalah pemadam kebakaran. Termasuk saya pernah mengalami sendiri, ada ibu-ibu hamil pengen perutnya dielus oleh pemadam kebakaran. Itulah Jakarta. Begitu kompleksnya dan begitu luar biasanya pemadam kebakaran. Dalam kesempatan ini sekali lagi
saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini, dan secara khusus 14 daerah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Dan kami ingin kerjasama yang seperti ini tidak hanya penyerahan aja, kalau kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ingin mengadakan latihan pemadam kebakaran di Jakarta, dengan senang hati kami akan menerimanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini pemerintah DKI Jakarta menghibahkan 14 mobil pemadam kebakaran, 2 unit 10.000 liter, 8 unit 4.000 liter, 4 unit 2.500 liter, dan menyebar kepada hampir semua daerah. Memang kami sengaja untuk disebarkan di semua daerah dari 50 lebih proposal yang meminta untuk mendapatkan hibah mobil pemadam kebakaran Jakarta. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan pemerintah Jakarta dengan pengalaman yang sangat kompleks untuk pemadaman kebakaran di Jakarta, dengan senang hati membuka diri untuk bagi daerah-daerah yang ingin belajar, training dan sebagainya di Jakarta. Tentunya kami dengan senang hati ingin menerima itu. Karena kami yakin pasti persoalan di Jakarta dibandingkan dengan daerah lain lebih kompleks. Selain penduduknya 11 juta lebih, dan juga tingkat kepadatan dan juga tingkat kebakaran yang tinggi hampir setiap hari ada. Untuk itu kami membuka diri untuk bisa menerima teman-teman sekalian dari daerah untuk melatih damkarnya di Jakarta. Dan secara khusus koordinasi yang baik antara pemerintah Jakarta dengan pemerintah penerima bantuan hibah ini mudah-mudahan terus bisa dilanjutkan, karena ini adalah hibah yang setelah hampir 3 tahun lebih, waktu itu tahun 2022 baru kali ini kami membagi hibah ini. Itulah yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada pertanyaan kan? Jadi kami tahun ini menerima proposal lebih dari 50 kota kabupaten. Dan kenapa kemudian tahun ini ada? Ya saya melihat bahwa kebutuhan di daerah itu besar sekali. Dan seringkali dengan efisiensi dan sebagainya, tentunya kalau harus mengadakan unit-unit baru dan sebagainya pasti akan menjadi beban bagi daerah. Sehingga dengan demikian kami akan menseleksi kembali dari 50 atau lebih nanti proposal yang ada untuk apakah bisa menerima dari Jakarta. Yang jelas Jakarta untuk itu ada. Kalau untuk tahun selanjutnya Pak, apakah daerah lain juga? Ya tentunya daerah lain. Daerah lain. Isu-isu lain boleh. Hari ini kan baru di Bagus Pembesaran ya Pak, sampai hari esok. Dan juga rencananya mereka akan menggugat UMP ini ke PT UN. Bagaimana tanggapannya Pak? Dan yang kedua, BMKG kan sudah menghimbau soal cuaca ekstrim di akhir tahun, dan dari Pemprov sendiri sudah ada penanganannya belum? Jadi yang pertama untuk info BMKG, kami sudah mendapatkan dari 15 hari yang lalu. Dan beberapa kali sebenarnya pemerintah Jakarta sudah mengadakan modifikasi cuaca. Maka kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh BMKG kemarin, misalnya curah hujan tinggi, ternyata bisa kita turunkan. Tetapi Jakarta di dalam menghadapi ini sudah siap, karena kami mempunyai pompa yang tetap kurang lebih 600 dan pompa stasioner sekarang ini ada 600 juga lebih, ada 1.200 pompa. Sehingga pengalaman inilah yang kemudian membuat, kalau kemarin kan juga curah hujan tinggi, nggak sampai 1,5-2 jam udah kering. Sehingga pengalaman inilah yang nanti akan kami jalankan. Nah, berkaitan dengan UMP, jadi Jakarta ini dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada, UMP-nya paling tinggi. Dan Jakarta kemarin kenaikannya juga cukup tinggi. Kita menggunakan alfanya adalah 0,75. Sehingga sekarang ini upah minimum di Jakarta 5,7 juta lebih. Dan untuk itu pemerintah DKI Jakarta juga memberikan insentif
Di antaranya adalah transportasi gratis, pangan lebih murah, air dari Pamjaya juga kami subsidi. Dengan demikian saya berharap, karena saya mendengar yang akan demo sebenarnya dari daerah. Tapi kan yang di demo di Jakarta, ya kami dengan tetap akan menjaga kondusivitas dan juga keamanan Jakarta, itu penting sekali. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.